Halo viewers, sebelum kita mulai, lebih baik kita ucapkan salam dulu. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Udah lihat kan video barusan? Ya, itu sih hanya sebagian kecil imajinasi gua tentang dunia motorsports. Atau kalau orang Indonesia lebih akrab dengan sebutan balapan. Semua berawal dari gua kecil. Jadi dulu, saat gua masih SD, dikenalkan dengan game yang berjudul Gran Turismo oleh kakak gua. Dengan pengetahuan anak usia 5 tahun yang sangat terbatas saat itu, gue bertanya-tanya dong, ini game apa anda? Karena dulu belum bisa nyari di Google. Ada RPUL, nggak mungkin dong nyari di situ. Akhirnya gue tahu tuh, setelah pertama kali gue bermain game ini, ternyata game ini merupakan game racing yang memiliki konten mobil dari dunia nyata, dari banyak pabrikan. Dan tipe balapannya adalah balapan resmi. Mulai hari itu gue bermimpi ingin jadi pembalap suatu hari nanti. Tapi semakin hari semakin gue bertumbuh dewasa, semakin banyak referensi yang masuk ke dalam pikiran dan hidup gue. Gue sadar dunia motorsport itu sangat tidak affordable untuk babeh gue sebagai sumber keuangan keluarga. Paling mentok juga kalau mau balapan, paling balapan liar yang kerjaannya nutup jalan dan ganggu pengguna jalan lain. Terus bannya pakai ban cacing, meledak, jatuh, meninggal. Sekarang di kalangan anak muda ini sangat ngetren kata insecure. Ya sebenarnya gue juga kadang merasa insecure, tapi gue nggak merasa insecure karena ngelihat cewek-cewek Instagram atau ngelihat kemesraan orang lain di sosial media. Gue merasa insecure itu saat melihat orang-orang yang seumuran gue bisa tampil di kancah internasional, apalagi di dunia racing ya. Misalnya aja Max Verstappen, umurnya masih 22, udah bisa jadi pembalap Red Bull di F1. Terus Charles Leclerc, umurnya masih 23, udah jadi driver Ferrari di F1. Sementara gue umur 23 masih jadi detut. Setelah gue bertumbuh dewasa, akhirnya gue sadar kalau dunia motorsport ini tetaplah akan menjadi impian gue selamanya. Dan gue memutuskan kalau dunia balap itu hanya untuk hobi gue saja. Tapi tetap ya, namanya petrolhead tetap mencari jalan keluar. Aku sangat ingin balapan di sirkuit. Akhirnya gue melampiaskan semua itu melalui game. Tapi emang gue gak terlalu suka dengan game balap liar, misalnya kayak Need for Speed atau Forza Horizon kalau lo tahu. Gue cenderung tetap lebih suka sama game balapan resmi yang di sirkuit asli. Jatuhlah pilihan gue kepada Gran Turismo Series, karena kebetulan game itu ada di PS. Dan Indonesia kan ini kalau soal konsol sangat PS sekali ya. Gue main Gran Turismo itu hampir semuanya deh kayaknya deh. Gue mulai main dari Gran Turismo 1, 2, 4, 5, 6, dan Gran Turismo Sport terakhir. Bentar, ini tiganya mana ya? Oh iya kelewat bang, ceritanya bang. Soalnya dulu pas gue beli PS2 sekitar tahun 2005-2006 lah ya. Itu Gran Turismo 4 udah keluar tahun 2004. Sementara Gran Turismo 3 itu keluar tahun 2001. Jadi gue gak sempet nyobain main, langsung ke 4. Dan saat zamannya PS3 itu gue main Gran Turismo 5 dan Gran Turismo 6. Tapi jangan salah sangka dulu anda. Ini dikira kaya sekali orang ini, semua konsol dibeli. Enggak, justru yang PS3 itu boleh minjem. Loe, perasaan tadi ngomongin game racing, kenapa sekarang malah main game horor? Udah lah, bener. Jago dong. Lanjutin. Udah, kita balik lagi ke mimpi jadi pembalap gua. Pasti kalian semua tahu kan kalau kasta tertinggi dalam dunia balap mobil adalah Formula One alias F1. Kita lihat sejarah pembalap Indonesia di kancah F1. Masih ingat Rio Haryanto dong?
Sampai saat ini, dia masih menjadi satu-satunya orang Indonesia yang pernah ngerasain ada di balik kemudi F1. Hebat kan Indonesia? Punya pembalap di F1, gak kalah sama Thailand yang punya Alex Albon. Tapi tunggu dulu nih, Rio Haryanto aja yang sudah kaya dari lahir, anak dari pemilik salah satu perusahaan kertas terbesar di Indonesia, masih memiliki masalah finansial ketika menjadi driver di F1. Oleh karena alasan itu juga, Manor Racing Team saat itu pada tahun 2016 menggantikan Rio Haryanto oleh Esteban Ocon karena alasan finansial. Sementara Esteban Ocon sekarang jadi driver di Renault F1. Ini gue mikir nih, pesugihan mah kagak bakal cukup nih buat jadi pembalap. Yang gue tahu lagi, ada lagi pembalap Indonesia di F1, KW2 alias Formula 2. Satu kasta di bawah Formula 1. Dia adalah Sean Gelael. Tertarik dong gue buat tahu siapa nih doi. Begitu dilihat ternyata anak bosnya KFC Indonesia. Gak mungkin dong KFC pesugihan. Sebenarnya gue gak muluk-muluk jadi driver F1 sih. Bisa jadi pembalap GT4 atau GT3 yang kayak di video ini aja. Udah seneng gue. Petrolhead mana coba yang gak seneng bisa ada di balik kemudi mobil balap. Gue pribadi ya sebagai pecinta motorsport, gue selalu menunggu akan ada pembalap F1 lagi selanjutnya yang dari Indonesia. Gak usah juara dulu deh, Alex Albon, segitu aja dulu. Udah bagus itu hitungannya. Semakin kesini semakin dewasa, gue semakin sadar kalau pesugihan bukanlah jalan keluar. Ente pesugihan mulu bangsat. Oke, kita kembali ke cerita. Karena gue sadar mimpi itu sudah tidak mungkin terwujud, akhirnya gue di sini sebagai pecinta otomotif saja, memperkaya literasi otomotif karena emang gue sangat tertarik dengan dunia ini. Sampai akhirnya gue bertemu dengan 3 reviewer otomotif terbesar di Indonesia, Motomobi, Fitra Eri, dan Ridwan Hanif. Tapi yang paling berkesan bagi gue adalah bertemu dengan Motomobi, karena kami ini KW-nya. Sampai pada akhirnya tahun 2018, gue sama temen gue nih, satu biji, Robby namanya, The best or nothing. memutuskan untuk membuat channel otomotif sekaligus gaming. Namanya itu Mikro Tampan Auto Gaming. Masih ada tuh kalau lu cari sekarang di YouTube, tapi nggak lanjut. Ya karena kami kecapean mengurus semuanya cuma berdua, dari syuting, editing, konten Instagram, ingin meninggal rasanya. Karena dari cerita gue di atas hidup gue udah wadidaw, akhirnya gue mencoba bermain online Gran Turismo Sport. Wah ternyata ada kompetisi resminya nih dari FIA. FIA itu singkatan dari Federation International de Automobile, atau singkatnya FIFA-nya balap mobil lah gitulah ya. Pengen banget gue ikutan, kali aja bisa sampai ikut kompetisi e-sportnya yang udah diadakan di beberapa negara. Sampai akhirnya gue lihat harga-harga gaming equipment yang dipakai untuk racing simulator. Jadi kepikiran nih, kayaknya mendingan gue ninggalin nih hobi nih. Mahal bener. Gue mikir nih, gak bakalan kebeli setup sim racing kalau gaji cuma UMR. Kazunori Yamauchi sendiri, kreator dari Gran Turismo, pernah bilang kalau dia ingin membuat balapan mobil menjadi lebih murah dengan harga hanya setara dengan satu set ban racing. Ya bener sih, ban racing satu setnya kan harganya puluhan juta. Ya sama harganya kayak equipment sim racing. Ya udah dah, gue main pakai controller PS4 aja deh. Yang penting gaming low budget, biar bisa ngerasain lah racing lawan manusia, bukan AI mulu yang gampang banget dikalahin. Tapi ujung-ujungnya ya begini. Mimpi gue sih bisa dibalik kemudi seperti ini. Tapi bisanya begini doang. Ya beginilah kehidupan gue sehari-hari, keliling kota, jadi supir keluarga. Kalau lagi gabut, ya nyari cewek di online buat dibohongin. Tapi tadi dulu deh, coba balik ke video yang tadi. Sepertinya gue ingat sesuatu. Gimana kalau kita remake suatu meme? So box. Keep it saying now. No, stay up. In. Hey man. No, sorry. Hey, just go. Mungkin sekarang gue gak bisa mewujudkan mimpi gue ini, tapi nanti ketika gue punya anak, gue akan memberikan jalan terbaik untuk anak gue mencapai cita-citanya. Tentunya dari kecil gue arahkan ke dunia racing. Tapi ya gak maksa lah, setiap manusia kan punya pilihannya masing-masing. Dan kita juga tidak bisa berinvestasi kepada anak. Dan lihat juga nanti kemampuan finansial gue seperti apa. You know, you cannot put the price on life.
Yang jelas sekarang gue akan menikmati hidup yang gue punya ini sesuai dengan yang gue mampu juga sebagai role gue di masyarakat. Bukan kebut-kebutan di jalan, tapi mentang-mentang gak kesampean ngebut di sirkuit bukan berarti ngebut di jalan juga dong. Dan itu membahayakan orang lain. Ini gue ingin membicarakan satu kalimat yang agak nyentil sepertinya. Netizen kan suka gak ada akhlaknya. Jadi mohon maaf nih ya kalau misalnya agak-agak keras gitu. Pesan dari gua adalah semakin kaya orang tua Anda, semakin mudah mimpi Anda terwujud. Itulah akhir cerita gua untuk saat ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.